Kalau di Amerika biasanya kita ditanya social security number kita berapa di situ. Atau mungkin kalau yang jelas password dan ID kita yang akan kita pakai itu kita masukkan di situ. Padahal ID dan password itu adalah biasanya semua orang itu hampir semua dikatakan sama ya. Kalau emailnya ini kemanapun pakai password yang sama. Nah, di sini blog ya. Blog ini sesuatu yang sering kita pakai, yang sering kita lakukan sehari-hari, terutama dengan boomnya Facebook ini luar biasa. Sampai ada di CNN kemarin kecanduan editik masalah Facebook. Jadi orang itu kalau nggak Facebook sakit pening kepalanya. Nah ini kita di sini sebenarnya ada suatu kesempatan yang banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kalau mungkin kemarin itu kita menggunakan Facebook, blog dan sebagainya itu alat komunikasi, kita geser arah kita sedikit, hobi kita itu dengan siapa tahu kita bisa sukses di situ, yaitu dengan bisnis di internet ini. Nah ini yang saya ingin sampaikan itu adalah hal yang mudah tapi memang sulit untuk bisa kita mulai kalau kita tidak tahu sebenarnya detailnya seperti apa. Seperti ibu-ibu dan bapak semuanya ketahui bahwa blog itu, asumsi blog sendiri itu seperti orang menulis ya, dulunya itu seperti orang menulis kayak diary, kayak buku harian gitu, ditulis di situ, orang memberikan komentar, di situ saya kemarin ke sini, di situ orang tertarik berkomunikasi dan sebagainya. Itu prinsip blog itu pada dasarnya seperti itu ya. Tapi sekarang blog itu sudah berubah menjadi salah satu bentuk bisnis yang luar biasa kemajuannya ya. Di mana sekarang website-website perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ini sudah berbasis pada blog itu sendiri. Jadi mempermudah segala aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengemukakan apa yang kita inginkan dalam bentuk konten-kontennya. Itu istilah-istilah seperti itu banyak sekali. Ada yang menulis masalah fotografi ya, topiknya masalah foto. Ada yang sukses, dalam salah satu sukses itu hanya menulis masalah misalnya tentang ibu dan anak. Ada yang hanya menulis tentang kehamilan. Ada yang menulis tentang hobi film-film yang bentuknya islami, spesial. Jadi seperti katakan Mas Joko tadi dalam awal-awal ceramahnya, di situ ada kekhususan. Jadi ada tema-tema yang kita tampilkan di dalam blog itu sendiri. Jadi bukan tema yang tahu campur ya. Jadi isinya semuanya ada di situ. Karena nanti berhubungan dengan audiens kita itu inginnya seperti apa. Dari situ kalau kita match, kita bisa mengalami suatu komunikasi, kita bisa memberikan suatu hal yang baik kepada mereka. Maka biasanya mereka akan datang mencari update-update yang ada di website kita, mereka membaca dan seterusnya. Itu makanya blog biasanya punya spesialisasi khusus ya. Jadi tema-temanya itu memang harus tema-tema yang khusus. Sampai kalau orang yang sudah profesional di sini dalam blog, itu dalam dia mencari domain, nama domain, itu dia cari keyword di Google. Jadi keyword di Google itu begini, jadi apa kira-kira keyword yang paling muncul, sering dicari orang di seluruh dunia itu ada itu. Jadi ada, kalau Mas Joko mungkin lebih paham, yaitu masalah SEO ya. Jadi masalah bagaimana mengoptimalkan website kita itu, algoritmnya itu ada gitu, ada cara-caranya. Sampai nama domain pun dianalisa di situ, berhubungan dengan keyword yang ditampilkan orang. Orang kalau di Google kan mencari ya, itu masalah apa gitu, masalah sepatu misalnya dan sebagainya. Dan yang diuntungkan dari blog ini juga, itu sekarang banyak sekali boom masalah SNS atau social network site itu yang dia bisa membuat suatu network tersendiri. Kalau dulu masyarakat itu mungkin adalah masyarakat RT RW, tapi sekarang di dunia maya itu sudah luar biasa. Jadi masyarakat itu bisa dibikin dari sambungan internet yang ada.
ada yang sehobi, ya, misalnya ada yang seprofesi, ada yang sealumni dan seterusnya. Itu banyak sekali di sini, ada yang multiply, terus ada WordPress, Blogspot, Facebook, Friendster, MySpace dan sebagainya. Dari social network site ini bisa kita jadikan juga suatu ajang bisnis. Kalau misalnya multiply.com, itu keunggulannya masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Setiap orang yang berkunjung, kita punya komunitas dan kita melakukan suatu update terhadap isi konten kita, blog kita, itu akan disebarkan secara otomatis ya kepada seluruh yang ada dengan grup kita. Mungkin ibu-ibu akan lebih paham di sini. Itu fungsi-fungsi semacam ini bagi seorang pelaku bisnis, ini adalah suatu chance yang besar di mana kita bisa menyebarkan marketing, membuat suatu proses marketing tanpa kita harus woro-woro jauh-jauh. Jadi ada seorang teman di Indonesia itu dia bikin website di Multiply. Dia bikin di situ bagaimana dia promosikan dari sekedar jilbab, kerudung, pakaian muslim dan sebagainya, sehingga dia bisa melakukan suatu bisnis di Indonesia, tapi dia bisa melakukan bisnis antar negara gitu. Itu kemungkinan fungsi-fungsi semacam ini, kayak fungsi yang ada di Facebook itu kita perhatikan, nanti bisa menjadi kira-kira yang cocok yang mana blog yang bisa kita pakai untuk bisnis kita gitu ya, yang berhubungan dengan kita. Ini saya ambil tahun lalu waktu Muktamar di Misa, ini tahun 2007. Kalau ibu-ibu bisa melihat, ini blog yang luar biasa, aksesnya besar sekali dan dia earning money-nya juga besar. Itu di www.problogger.net ya. Itu dia membuat suatu kayak angket gitu ke pengunjung-pengunjungnya. Jadi kira-kira berapa earning money yang dia dapatkan dari website yang dia miliki, gitu ya. Itu di sini bisa kita lihat di peta ini ya, di grafik ini. Itu tidak mustahil kita akan mendapatkan suatu earning yang besar di sini. Jadi ada range-nya di sini. Ada dari $10 sampai $15.000. Kalau kita melihat ini show apa itu ya, show money kalau nggak salah, showmoney.com, itu luar biasa. Dia satu bulan bisa mendapatkan sekitar $123.000 gitu. Sampai kemudian dia meng-hire penulis-penulis agar dia menulis di blognya, karena trafiknya udah tinggi, earning money udah tinggi, dia meng-hire orang untuk menulis di blognya. Dari tulisan itu dia tampilkan, diupdate terus, semakin banyak pengunjung-pengunjung yang ada di situ. Dan ini saya sendiri memulai Google AdSense ini sebenarnya cuma hobi dan ingin riset sesuatu. Benar apa tidak sebenarnya Google AdSense itu? Kenapa? Karena sebelumnya sekitar, kalau nggak salah Google itu kan sekitar tahun 90-an ya. 90 berapa, 94 atau 5 itu banyak sekali berseliweran spam-spam email yang berhubungan dengan bisnis internet ya. Ada orang langsung mendapatkan ini dengan modal cuma sekian, dia bisa langsung, itu banyak sekali. Waktu itu saya di Jepang juga begitu. Spam email itu punya kekhasan sendiri ya. Jadi kita dengan cuma kerja ungkang-ungkang kaki dan sebagainya, kita bisa mendapatkan uang. Cuma kerja dari rumah bisa mendapatkan uang. Pernah suatu saat saya telepon company itu, benar nggak itu bahwa kita akan mendapatkan uang? Ternyata ada banyak sekali yang memang disampaikan oleh Mas Joko tadi, penipu-penipu ya. Jadi dia hanya ingin mendapatkan, tidak ada orang yang ingin rugi di situ, tidak akan ada orang yang ungkang-ungkang kaki itu dapatkan uang banyak di situ. Jadi dia minta ini, minta itu dan sebagainya. Dia harus beli software ini, software itu, dan akhirnya tidak worth it di situ ya. Jadi ada pelaku-pelaku bisnis yang seperti itu. Nah, sekarang ya mungkin tadi sebagian dari disampaikan oleh Mas Joko juga, program seperti apa sebenarnya yang bisa kita pakai ketika kita punya blog ya. Banyak sekali di situ, seperti tadi affiliate di Google, affiliate di Amazon ya. Itu kita diuntungkan di Amerika itu lebih mudah kita mendapatkan persetujuan dari akun yang kita bikin.
dibandingkan kalau kita di Indonesia. Waktu saya di Indonesia dulu, untuk mencari sambungan internet yang bisa 24 jam, artinya bangun tidur langsung nyambung internet, tidur lagi, bangun lagi, nyambung internet lagi, itu sulitnya minta ampun. Mahal sekali. Saya minta ke Telkom pada tahun sekitar 94 itu ya, 93 94 itu luar biasa. Dan sulit dibandingkan dengan kita di sini. Nah, kita di sini itu punya sambungan internet murah, bisa 24 jam, mudah, tidak ada putus sambungan dan sebagainya, semuanya lancar. Di sisi lain kita diuntungkan di sini, kita termasuk tinggal di Amerika, punya social security